Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit buku yang namanya Siti Partini dalam buku Psikologi Usia Lanjut. Terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Zudi Mustafa, mahasiswa dari YIN Ponorogo angkatan 2017. Prodi yaitu prodi saya bimbingan penyuluhan Islam. Tidak sedikit yang ingin membahas tentang materi ini karena terlalu sulit untuk dipahami. Di sini saya akan memahami menurut pemahaman saya yang sudah saya pelajari beberapa hari ini. Mungkin jika nanti ada kata-kata yang kurang pas atau gimana kurang dari kalian semua, tolong komen di bawah, oke? Saya tidak memanjangkan lebar, langsung saja kita akan membahas tentang konseling dewasa dan manula. Di sini saya untuk melengkapi tugas dari bu dosen saya, yaitu matkul tentang konseling dewasa dan manula, dan atau disebut dengan lansia. Apa sih lansia itu? Lansia merupakan tahap perkembangan akhir dari fase-fase perkembangan dari mulai sejak lahir, dewasa awal, dewasa akhir. Di sini lansia adalah fase perkembangan yang paling terakhir dalam buku ini yang saya baca. Lansia merupakan tahap di mana lansia disebut dengan orang tua atau usia yang paling lanjut yang biasa patut dihormati atau biasa orang lain hormati. Dalam perkembangan fase ini orang tua atau lansia ini akan merasakan keberhasilan atau tidaknya itu di masa tua. Apa yang dikerjakan dia di saat muda itu, apa yang dia lakukan pada masa muda, dia akan merasakan pada masa tua dia merasakan bahagia atau tidak, itu tergantung pada fase perkembangan di dewasa. Dalam kesehatan dunia atau WHO, Badan Kesehatan Nasional dunia, itu telah menetapkan pada usia 65 tahun itu usia lansia. Usia menunjukkan proses penuaan secara nyata, seperti ya banyak seperti lupa ingatan atau lain sebagainya. Di dalam proses menunjukkan dikategorikan sebagai usia lanjut atau di mana rentan umur dari 55 tahun sampai 65 tahun merupakan kelompok umur yang mengalami penurunan pada fisik dan psikis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kan dalam buku ini ya, dalam buku Psikologi Usia Lanjut ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan tentang fisik dan kognitif. Terus yang ketiga yaitu sosial emosional. Nah, di sini saya akan membahas hanya satu karena kalau dibahas semuanya nanti yang lain tidak kebagian tugas. Kali ini saya akan membahas tentang kognitif pada usia lanjut. Hal-hal yang dapat ditandai sebagai kemunduran kognitif pada manula antara lain yaitu lupa ingatan atau fungsi ingatan itu semakin menurun. Dari dewasa itu ingatan masih kuat, nanti kalau semakin tua nanti ingatan kita semakin ingatan
seorang manula itu semakin menurun. Misalnya menaruh barang ya kan, ada orang tua atau kakek kalian kan, itu menaruh barang di sini, nanti ingatnya di sana, nanti yang disalahkan ya yang muda ya. Terus yang kedua yaitu ingatan pada masa lampau lebih baik daripada masa muda, masa tua. Terus yang ketiga yaitu organisasi resepsi terhadap waktu mengalami penurunnya sangat drastis. Misalnya waktu zaman sekarang itu tidak bisa zamannya orang tua itu zaman sekarang tidak bisa menerima zamannya sekarang itu, untuk dia menerima apa yang dilakukan masa dia dulu. Jadi tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman, si lansia ini telah skor yang telah dicapai intelijensinya karena menjadi rendah karena ya tadi, karena penurunan tersebut. Mungkin dalam hal ditandai dengan penurunan kognitif itu dapat diatasi dengan misalnya ya berada di lingkungan yang sehat, pasangan yang baik, dan olahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, di sini kita akan ada yaitu lingkungan yang sehat itu ya gimana sih ya, lingkungan yang dimana orang tersebut itu merasa hidup sehat, atau pengaruh lingkungan itu tidak menjadikan di masa tuanya itu menjadi buruk. Yang kedua yaitu pasangannya baik, seperti istri atau keluarga yang saling mendukung antara satu sama lain agar supaya terciptanya keluarga yang baik. Nanti kan tua itu merasakan gimana kalau tua itu harus jadi bahagia. Terus yang selanjutnya yaitu ya rajin olahraga dan makan buah. Oh iya, ada satu lagi tentang yaitu menikmati masa tua itu dengan berbagai aktivitas yang positif, seperti ya mengerjakan yang tidak berat-berat intinya, seperti ya pengajian atau lain sebagainya, menjadikan dia itu enjoy. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau menurut pemahaman Anda tidak seperti pemahaman saya memohon maaf. Di sini saya hanya belajar. Mungkin dapat dikritik di komentar. Saya akan selalu terbuka untuk komentar yang positif. Oke. Mungkin itu hanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.